Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Aliansan di channel Guru Garis Lucu. Untuk pemirsa sekalian, untuk yang nonton video channel ini, jangan lupa like and share serta subscribe untuk menambah kami membuat informasi dalam seputar penyampaian trik dan tips dalam menghadapi CPNS. Nah, saya lebih menuju pada tes wawasan kebangsaan. Nah, di dalam video sebelumnya sudah dibahas butir sila yang pertama, itu ada 7 butir dengan contoh-contohnya. Dan sila kedua ada 10 butir dengan contoh-contohnya. Yang sekarang kita akan bahas sila yang ketiga. Sila yang ketiga itu gambarnya apa yo? Hah? Pohon duren? Yo bukan. Pohon beringin. Jadi dia satu yang bisa menyatukan. Intinya pohon beringin itu kan besar. Jadinya kita di dalam simbolis filosofi simbol itu bisa melindungi semua bangsa Indonesia di dalam naungan Pancasila. Seperti itu. Nah, sila ketiga ini kita bisa lihat bahwa tujuan bangsa Indonesia juga untuk bersatu, yaitu bunyi Persatuan Indonesia. Nah, yang saya harapkan dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga ini, saya selaku guru di Kemenak Jawa Tengah dalam Kanwil Provinsi Kementerian Agama Indonesia, Kanwil Provinsi Jawa Tengah mendoakan kepada seluruh para pejuang CPNS. Semoga kalian bisa keterima di CPNS berikutnya. Amin. Allahumma amin. Ya, kita lanjut saja. Di dalam sila ketiga ini ada beberapa butir Pancasila dengan contohnya seperti 2 video sebelumnya. Sila pertama sudah saya bahas, sila kedua sudah saya bahas. Nanti kalian tinggal aplikasikan sendiri. Nah, di sini sila ketiga ada 6 butir Pancasila. Maaf, 7 butir sila Persatuan Indonesia yang ada akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan. Ya, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Maksud di sila persatuan ini, kalian jangan egois. Nah, misalkan ada kerja bakti, kalian lebih mending rebahan di rumah. Jangan. Misalkan ada kerja bakti, ya kalian lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Salah lebih di contoh kecilnya aja di lingkungan desa. Misalkan ada kerja bakti, kalian malah rebahan atau tiduran atau TV. Jangan, itu berarti kalian tidak mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara yang contoh kecilnya di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Contoh yang kedua ini, kita mau yang namanya rela berkorban, ikut upacara. Udah gitu upacaranya pada saat 17 Agustus di hari Ahad atau Minggu. Iya, di hari Ahad atau Minggu kan kalian biasanya rebahan, capek, pengen istirahat, dan ternyata kalian disuruh upacara. Nah, itu tidak boleh kalian males, tapi kalian harus ikut upacara karena itu sebagai salah satu bentuk butir sila persatuan, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Lanjut, sila ketiga yang butir ketiga, yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkannya caranya gimana? Tadi ya setelah upacara, ya misalkan karena 17 Agustus setelah upacara ada lomba-lomba. Nah, kalian ikut serta, minimal kalau nggak ikut serta dalam pelatihan atau ikut serta dalam lombanya, ikut mensupport teman, handai saudara atau kerabat kalian ikut lomba, kalian support. Itu sebagai cinta kepada tanah dan bangsa. Misalkan antar negara, syukur-syukur ya kecilnya aja antar desa
Antar desa aja kita harus saling support, apalagi antar negara. Biarpun kalian tidak ikut, kalian tetap support. Itu kalian cinta terhadap tanah air dan bangsa. Walaupun juga tidak kenal, misalnya itu bukan siapa-siapa, tapi ada yang bertanding, kita harus support. Apalagi membawa nama bangsa Indonesia. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Ini contohnya nanti, yaitu dengan nilai nasionalisme, sila ketiga. Selanjutnya, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kelima ini, itu juga ada di dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar. Bisa kita lihat selanjutnya. Yang keenam, itu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda satu jua. Walaupun kita berbeda, tetapi tetap satu dua bangsa Indonesia. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, memajukan pergaulan. Kita nih wajib pandai bergaul, tapi bergaulnya jangan yang negatif, yang positif, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi kita bergaul misalkan tawuran, ya jangan, itu namanya bukan persatuan kesatuan bangsa, tapi malah memecahkan bangsa. Selanjutnya, tadi ada 7 butir Pancasila di sila ketiga. Ini contohnya akan saya kasih tahu. Yang pertama, contohnya, jika negeri kita ini memiliki banyak masalah, ya apa yang harus kita lakukan? Ya kita, bagaimana masalahnya, tidak seharusnya kita jadi pindah warga negara. Banyak masalah nih di Indonesia, dengan pindah, ya jangan. Jadi kita tidak bersatu. Jadi kalian tidak peduli, misalkan dalam hal yang tidak ada orang itu, dia tidak peduli. Maka dari itu yang wajib harus dilakukan adalah harus kita berkorban. Nah, rela berkorban. Nah, dengan di negara kita sendiri, walaupun di negara lain lebih layak dibanding negara sendiri, tapi semestinya kita harus menyikapi hal dengan berbuat sesuatu demi Indonesia. Apa yang kita punya jangan sampai ditinggalkan. Bagaimanapun bangsa Indonesia sedang ada bergoyang, kita harus tetap pada cinta bangsa Indonesia. Insya Allah semua akan kita perbaiki bersama, jangan malah kita tinggalkan. Selanjutnya, kita lihat dilakukan angkatan bersenjata kita. Tentara Republik Indonesia, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat. Mereka rela ditempatkan di daerah 3T, di daerah terpencil yang tidak ada apapun, maupun di daerah rawan konflik. Seperti dulu ada di Aceh, yaitu dengan Gerakan Aceh Merdeka, dan di daerah Papua dengan kelompok-kelompok bersenjata KKB. Nah, yang mengancam keutuhan negara, kita harus support para tentara kita yang ada di perbatasan, yang ada di Aceh, di Papua, maupun yang ada di Laut Natuna. Nah, Laut Natuna itu juga perbatasan kita dengan Cina Selatan, dengan Cina dan negara-negara yang sebelahnya. Maka dari itu kita harus mensupport TNI yang sedang berjaga di perbatasan dengan berdoa, dengan saling mendukung, dengan intinya ya kalau kita memang berkecukupan lebih, kita membantu bantuan logistik kepada negara. Selanjutnya, contohnya juga mengenakan batik dan belajar tarian daerah. Jangan kalian menyusul, nggak mau pakai batik, malu. Kalian nggak tahu orang-orang di luar negeri sangat mencintai produk bangsa Indonesia, yaitu batik. Malahan sampai ada kata lelucon, baju korpri aja kadang ada yang pakai orang luar negeri. Itu mungkin saking cintanya pada bangsa Indonesia, tapi tidak pada tempatnya. Tapi tidak apa-apa, kita jangan mungkin kita memberitahu, karena itu juga sebagai persatuan bangsa Indonesia dengan bekerja sama dan mengingati bangsa lain bahwa itu tidak betul. Yang kedua juga belajar tarian. Kalian tarian K-pop lebih suka, tapi tidak disuruh tarian saman atau tarian semang atau tarian ondel-ondel atau tarian, malah nggak senang, malah tarian K-pop. Itu tidak boleh. Kita harus bisa belajar tari daerah, tari ondel-ondel, tari jaipong, tari saman. Lebih cinta kita harus pada tari Indonesia daripada tari bangsa
luar, dalam arti dance ataupun goyang yang dari luar. Tidak boleh, kita harus mencintai tari daerah dengan belajar. Jangan mau antipati terhadap antipati itu atau nggak respect terhadap tarian daerah. Lebih baik tarian itu tidak boleh, kita tidak boleh seperti itu. Nah, contohnya lagi mencintai tanah air seperti apa dengan bangga menjadi bangsa Indonesia? Ya, misalkan kita mengenalkan keindahan alam kita. Keindahan alam kita misalkan Bali di sekarang ini media sosial, media era digital 4.0 mau ke 5.0, kita sudah bisa mengakses dunia kita kepada dunia luar dengan ditaruh di media sosial seperti Instagram, Facebook, Line, Telegram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kita harus menjaga keindahan alamnya. Dan juga jangan dirusak-rusak. Jangan punya perilaku vandalisme. Wah, ada baru-baru bagus-bagus nih, kita coret-coret. Jangan. Kita harus jaga, kita harus rawat, kita harus benar-benar biar alam itu terjaga bersih. Tidak melakukan juga pembalakan liar. Misalkan di pantai, daerah pantai itu kan pohon-pohon banyak, jangan ditebangin ya. Kalau ditebangin ya harus kita reboisasi, menanam juga. Jangan maunya di pembalakan pohon tapi tidak ditebang pohonnya, tapi kita tidak menanam kembali, seperti itu. Gitu sebagai contoh perilaku sila ketiga. Lanjut. Nah, sebagai relawan PBB yang kemarin sempat viral, orang luar negeri istilahnya mencampuri urusan bangsa Indonesia. Jangan, kita wajib sebagai relawan PBB bahwa kita wajib memarahi bangsa luar ingin mencampuri urusan Papua. Kayak kemarin yang kemarin viral. Kita nggak boleh malah mendukung, wah itu kita mendukung orang luar menjelekkan negara kita. Jangan, kita malah mengklarifikasi ataupun kalau bisa memberikan tindakan tegas bahwa orang yang luar Indonesia tidak boleh mencampur urusan kita, apalagi sampai bilang menjelek-jelekan negara kita. Tidak boleh, karena kita harus bersatu di dalam bangsa Indonesia. Selanjutnya, contohnya apa? Mengembangkan persatuan atas dasar mereka, tidak membedakan seseorang dari suku, ras, dan agamanya. Nah, ini mengembangkan persatuan kita, misalkan, ayo kita melakukan perlombaan ini. Ternyata agamanya dia, ternyata rasnya dia, warnanya kulitnya hitam. Jangan. Kita bangsa Indonesia untuk mempersatukan, mau hitam kayak mau Islam maupun agama apa kesemuanya, atau itu yang jelas untuk keutuhan bangsa Indonesia, kita wajib bersatu. Asalkan dia tidak sebagai pemberontak, kita sebagai untuk tujuannya bangsa Indonesia untuk bersatu, untuk memajukan bangsa Indonesia, ya silakan. Seperti itu. Lanjut, mau bergabung dengan setiap kalangan. Contohnya yang muda mau bergabung dengan yang tua, jangan bilang, alah malu mau bergabung sama yang tua-tua. Ya jangan, yang tua juga malu, udah tua jangan. Ya jangan seperti, kita harus semuanya sikap terbuka tanpa memandang juga suku ataupun agama, sehingga terciptanya persatuan. Nah, jadi mau bergaul tanpa memandang suku dan agama, untuk apa tadi? Terciptanya persatuan. Seperti itu yang dapat saya sampaikan di sila yang ketiga, butir Pancasila yang 10. Tadi sudah dijelaskan dan contoh penerapannya sudah saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.